Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiina rasulillah Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Kepala TK Sejahtera, kepada yang terhormat Ibu Kepala KB Sejahtera, Bunda-bunda Dewan Guru PAUD Sejahtera, Bunda-bunda wali murid, paguyuban wali murid, dan juga anak-anakku semua yang Bunda cintai. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa mengikuti acara pada pagi hari ini. Acaranya apa pagi hari ini? Acara apa? Maulid Nabi. Di sini Bunda akan menceritakan kisah Nabi siapa? Kisah Nabi siapa? Sampai kok di sini nanti gak kelihatan Bunda, sampai di sini sayang. Agak mundur sedikit, rodok mundur sedikit. Bunda akan menceritakan kisah tentang Nabi Muhammad yang tentunya sudah sangat sering kali kita mendengarkan kisah Nabi Muhammad dari Bunda Hajaruha, dari bunda-bunda yang lain. Tapi untuk kali ini Bunda akan bercerita sekilas saja. Dan sebelumnya Bunda mohon maaf, nanti ada gambar-gambar yang mungkin kurang berkenan karena mestinya itu kan tidak diperkenankan menampakkan gambar wajah, tapi ini hanya untuk mengilustrasikan supaya anak-anak lebih semangat. Oke nggih, nggak apa-apa nggih ilustrasinya nggih. Oke. Loh, kok mainan sendiri dengar cerita apa mboten? Asik, mau dengar cerita? Iya, gak dengarkan ya. Bunda akan bercerita sambil bernyanyi. Tapi mohon maaf, suara Bunda sangat-sangat tidak enak, sangat cempreng. Ya, cempreng tapi didengarkan saja ya. Nah, kita akan bercerita tentang siapa? Nabi Muhammad. Siapa itu Nabi Muhammad? Siapa Nabi Muhammad? Siapa? Allah. Siapa? Loh, kan sudah sering kali mendengar cerita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Nabi utusan Allah, suri tauladan panutan bagi kita. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah, Nabi Muhammad wafatnya di Madinah. Ayah Nabi Sayyid Abdullah, namanya ibunya Sayyidah Aminah, namanya umur 2 bulan di rahim ibunya. Ayahnya telah wafat meninggalkannya. Siapa tadi Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah Nabi utusan Allah. Nabi Muhammad lahirnya di mana? Ini gambar apa? Ini duduk gambar Mekah. Ini gambar Ka'bah. Ka'bah itu ada di mana? Di kota Mekah. Nggih, sampeyan ingat-ingat Ka'bah. Oh, Nabi Muhammad lahirnya nanti ya. Bunda tadi memperlihatkan gambar Ka'bah. Jadi Nabi Muhammad lahirnya di Mekah. Di mana ini? Mekah. Terus Nabi Muhammad wafatnya di mana? Bintang. Nabi Muhammad wafatnya di Madinah. Terus ayahnya tadi namanya siapa? Abdullah. Kalau ibundanya? Siti Aminah Bintang. Bapak Iko yang lain. Ayo jawab, ibundanya namanya siapa? Aminah. Terus ini siapa yang mengandung?
mengandung. Berapa bulan Nabi Muhammad di dalam kandungan ditinggal ayahnya meninggal, ayahnya wafat? Berapa bulan? 2 bulan di dalam kandungan ditinggal ayahnya wafat. Sampai masih punya ayah? Alhamdulillah. Masih punya ibu? Nabi Muhammad dalam kandungan sudah ditinggal. Karena itu kita harus bersyukur masih punya ayah, kita taati, kita hormati. Selanjutnya hari Senin 12 Rabiul Awal, tahun gajah Nabi dilahirkan ke dunia, membawa rahmat bagi semesta alam, pembawa petunjuk jalan kebenaran. Karena itu kita peringati hari lahirnya, bukan hari wafatnya, sebagai rasa syukur atas hadirnya Sang Pemberi syafaat di hari kiamat. Oke, Nabi Muhammad lahirnya hari apa tadi? Nabi Muhammad lahirnya hari apa? Hari Senin. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Kita selalu memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Kalau kita ulang tahun pas masih hidup apa sudah meninggal? Kita itu merayakan ulang tahun biasanya kan pas masih hidup atau sudah meninggal? Masih hidup. Tetapi Nabi Muhammad ulang tahun ini dirayakan meskipun beliau telah wafat, selalu kita rayakan. Kenapa? Kenapa kok? Biasanya kan kalau orang sudah meninggal yang diselamati ini kan hari wafatnya 3 hari, 7 hari, 40 hari. Tetapi berbeda dengan Nabi Muhammad. Kita rayakan hari kelahirannya sebagai bentuk rasa syukur, sebagai bentuk rasa cinta, berterima kasih kepada Allah telah dihadirkan sosok manusia yang paling sempurna, yaitu Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad. Ini kenapa? Ini siapa yang jadi bayang-bayang di sini? Ayahnya. Mengapa Bu? Ibu ayahnya kok gak jumbo? Nggih, soalnya ayahnya sampun wafat. Iki Nabi kecil baru lahir sudah dalam keadaan yatim. Apa yatim? Tidak punya ayah. Lanjut nggih. Setelah disusui Ibu Aminah, lalu disusui Halimah Sa'diyah. Ketika 6 tahun usianya, ibunya wafat meninggalkan dirinya. Kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, sangat menyayanginya saat Nabi 8 tahun usianya. Kakeknya juga wafat meninggalkannya. Setelah dirawat oleh Ibu Aminah kurang lebih sekitar 1 atau 2 minggu, kemudian disusui oleh siapa ini? Halimatus. Siapa? Halimatus Sa'diyah. Disusui selama 2 tahun. Mestinya setelah 2 tahun ini Nabi Muhammad dikembalikan kepada bundanya, kepada Ibu Aminah. Tetapi Ibu Halimatus Sa'diyah ini saya kepengen merawat. Soalnya ketika Ibu Halimah ini merawat Nabi Muhammad, itu banyak sekali keajaiban, banyak sekali keberuntungan. Sebelumnya Ibu Halimatus Sa'diyah ini memiliki domba-domba dan unta yang kurus kering. Setelah merawat Nabi Muhammad, tiba-tiba domba-dombanya menjadi gemuk, air susunya mengalir dengan deras. Senang Ibu Halimah merawat
diberikan Nabi Muhammad kepada ibunya, kepada Siti Aminah. Kejadian apa? 2 kali Jibril membelah dadanya untuk membersihkan hati dan jiwanya. Pertama saat 5 tahun usianya, yang kedua menjelang malam Isra Mi'raj. Hatinya bersih, jiwanya mulia, dipilih Allah untuk membawa risalah cipai rahmat bagi semesta alam semesta, penuh cinta dan menuntun umatnya. Nabi Muhammad itu mengalami pembelahan dada. Pembelahan dada, dibelah. Apa dadanya dibelah oleh malaikat Jibril? Dibersihkan, hatinya itu diambil, disucikan, dicuci dengan air zam-zam. Supaya apa? Supaya hatinya bersih, dijaga oleh Allah, dijauhkan dari godaan setan, dipersiapkan untuk menjadi seorang nabi. Melihat peristiwa itu, Ibu Halimah ketakutan. Akhirnya Ibu Halimah Sa'diyah mengembalikan siapa? Nabi Muhammad kepada Ibu Aminah. Selanjutnya sepeninggal belum sampai di sini. Setelah disusui Ibu Aminah, lalu disusui Halimah Sa'diyah. Ketika 6 tahun usianya, ibunya wafat meninggalkan dirinya. Ini ibunya meninggal, terus diasuh sama siapa tadi? Diasuh siapa? Kakek. Sinten iki? Sing berbaring ini sinten? Si ibunya meninggal setelah berziarah dari makam Rasulullah. Setelah berziarah terus pulang sakit, akhirnya meninggal. Setelah meninggal tadi diasuh sama siapa? Kakeknya. Iki sinten sing nangis? Lapa kok nangis? Ditinggal ibunya meninggal. Setelah itu dirawat oleh kakeknya. Setelah umur 8 tahun, kakeknya juga meninggal. Setelah kakeknya meninggal, diasuh oleh siapa tadi lagunya? Pamannya. Siapa nama pamannya? Abu Thalib. Terus saat diasuh oleh pamannya, apalagi yang dialami Nabi Muhammad? Sepeninggal sang kakek diasuh pamannya, Abu Thalib yang selalu membelanya. Saat Nabi 9 tahun umurnya, belajar berdagang bersama pamannya. Umur 25 dilamar Khadijah, bangsawan dan dermawan, juga salihah. Saat Nabi berumur ke-30 telah mempersatukan kaumnya. Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya. Dijak lapo karo pamane? Dijak lapo iki? Dijak berdagang bawa kendaraan apa ini? Untanya digawe apa? Dibuat untuk mengangkut barang dagangan. Selama Nabi Muhammad berdagang, Nabi Muhammad dikenal sebagai anak yang jujur, tidak suka berbohong, dapat dipercaya. Karena itu Nabi Muhammad disenengi karo Ibu Khadijah. Soalnya apa? Jujur. Di sini ada yang suka bohong? Mboten? Pinter-pinter. Anak Pak pinter? Mana anak pinter? Di mana? Yang mana? Oke. Nabi Muhammad sangat jujur.
Karena itu Ibu Khadijah terkesima. Akhirnya Ibu Khadijah mengajak Nabi Muhammad untuk menikah. Ibu Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad. Pas umur ke-30 ada sebuah kejadian, yaitu kejadian renovasi Ka'bah. Ono Ka'bah tadi sing gambar apik tadi lah. Yang di mana tadi? Di Mekah. Ka'bah itu direnovasi. Akhirnya batu Hajar Aswadnya dipindahkan ke tempat lain. Setelah Ka'bahnya selesai direnovasi, batunya mau hendak dikembalikan ke tempatnya. Karena batu Hajar Aswad itu batu yang mulia, maka royokan ngangkat batu tadi untuk diletakkan ke tempatnya. Nabi Muhammad menyatukan kaumnya dengan membentangkan selembar kain untuk mengangkut batu suci Hajar Aswad dikembalikan kepada tempatnya, diangkat bersama-sama. Yang tadinya berebut untuk mengangkat akhirnya diangkat bareng-bareng. Itulah kemuliaan Nabi Muhammad menyatukan umat. Al-Amin sebagai gelar pertamanya, gelar yang diberikan oleh kaumnya. Di umur yang ke-40 tahun Nabi mendapatkan wahyu yang pertama. Ketika 50 tahun usianya, istrinya Khadijah meninggalkan dirinya. Kemudian Abu Thalib sang pamannya juga wafat meninggalkannya. Iya, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama pada usia berapa? Berapa? 40. Nabi Muhammad ketika berada di Gua Hiro didatangi sosok malaikat. Siapa malaikat yang menyampaikan wahyu? Jibril membawa wahyunya Tuhan. Nah itu ya, jadi malaikat Jibril datang untuk memberikan wahyu. Sejak saat itu Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad mengalami kesedihan yang mendalam. Istri tercintanya, siapa tadi istri tercintanya? Ibu Khadijah meninggal. Belum hilang rasa sedihnya, disusul kakeknya, pamannya juga meninggal. Ketika 51 usianya, Nabi Isra Mi'raj temui Tuhannya dari Masjidil Haram di tanah Mekah menuju Masjidil Aqsa penuh berkah. Kemudian naik Sidratul Muntaha, Nabi menerima perintah Tuhannya, diwajibkan sholat yang 5 waktunya, juga diwajibkan kepada umatnya. Nah, setelah Nabi menerima wahyu, ini ada peristiwa apa ini? Isra Mi'raj. Nabi dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina, terus menuju ke Sidratul Muntaha. Mendapatkan wahyu apa? Sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu itu perintah langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad tanpa perantara, langsung sholat 5 waktu. Sudahkah anak-anak mengerjakan
lima waktu sampun sing salate satu waktu sinten satu tak satu maghrib tak isya tak maghrib tak ya yang satu siapa satu subuh tak satu saja yang lain loh nggih dua sama sekarang satu yang lain berapa kali salatnya ayo sedikit Kina berapa waktu salatnya gak tahu sholat tidak harus di masjid nggih tapi lebih baik ke masjid oke setelah ini mantuk zuhur sholat nggih sholatnya sing masih bolong-bolong yang cuma satu rakaat satu waktu dua waktu tiga waktu dijangkepi lima waktu yang sudah lima waktu angkat tangan cantik tangannya sing cantik iya lima waktu angkat tangan sing tinggi nanti sing sholatnya jangkep lima waktu nanti langsung berdiri ambil jajan gak boleh bohong lima waktu sampean kira anak nggih tapi nek pas sakit keturun wingi pas batuk keturun mini obat mboten nggih sing gak bolong blas ayo sinten gak jadi ambil jajane lanjut nyanyi wae saat 53 usianya banyak kaum yang memusuhi dirinya ia pun pergi berangkat berhijrah menuju ke kota Madinah Thayyibah 10 tahun di kota Madinah Islam berjaya tersebar di dunia tepat 63 usianya Israel menjemput untuk menghadap Tuhannya Nabi Muhammad setelah menerima wahyu setelah diangkat menjadi Rasul terus ditinggalkan oleh istri tercintanya Khadijah ditinggalkan lagi oleh pamannya banyak sekali yang memusuhi akhirnya Nabi Muhammad hijrah apa hijrah pindah kemana ke Madinah Nabi Muhammad pindah berdakwah ke kota Madinah. Setelah 10 tahun, Islam berkembang dengan pesat di kota Madinah dan tersebar ke seluruh dunia. Akan tetapi saat usianya 63, sayang Habibie, bibir saya, bensinnya dikembalikan, bensinnya. Adek Iran. Saat usianya 63, Nabi Muhammad wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi pemimpin umat, Nabi pemberi syafaat. Itulah tadi sekilas kisah dari Nabi Muhammad dari kelahiran hingga wafat. Kira-kira anak-anak masih ingat isi ceritanya? Bunda buka gambarnya sampean yang bercerita ya. Ya, sampean yang bercerita. Nanti tunjuk tangan, langsung ambil jajan. Yang mau, oke? Jreng jreng. Kisahnya tadi tentang siapa? Nabi Muhammad. Gak oleh jawab, angkat tangan. Oke, angkat tangan dulu. Nanti Endang yang memperhatikan, yang masih sinten sing ngangkat tangan duluan. Nabi Muhammad lahir di kota. Tangannya mana? Angkat tangan dulu. Guys, ada bareng ini bareng sih. Nabi Muhammad lahirnya di mana? Mekah. Tangannya dulu. Mulut baru. Mulutnya jawab, oke? Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Nabi Muhammad wafatnya di mana?
Tangannya atas ya. Selanjutnya ayo angkat tangannya nggih. Jreng jreng jreng. Ketika di dalam kandungan ibunya berapa bulan ayahnya meninggal? Berapa?